Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa bi barakati syekhna mukarram. Amma ba'du. Yang awal sama-sama kita memanjatkan puja-puji dengan rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Rasa syukur mana alhamdulillah kita masih diizinkan, ditakdirkan khususnya berada di alam dunia ini untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita menyembah kepada Allah, untuk kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam insyaallah selalu dicurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada seluruh pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Insyaallah dicurah limpahkan juga kepada siapa-siapa yang selalu setia, taat, patuh secara istiqomah, mujahadah maupun wanhar untuk menegakkan, mengamaliyahkan atau meriadohkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang khusus abdulu makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bini'matillah la haula wala quwata illa billah. Kita sama-sama insyaallah untuk thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, untuk sama-sama kita mengetahui, mengerti, bahkan memahami di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelumnya kita sama-sama mengislahkan, yaitu firman Allah yang Allah firmankan Bismillahirrahmanirrahim, yang menjadi inti daripada bagaimana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kelanjutan pengislahan ini, yaitu kita sama-sama akan mengislahkan, yaitu surat Al-Fatihah ayat yang kedua, yang Allah firmankan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ketika hamba wa idh qala abdun Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Wa idh qala abdun Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi. Wa idh qala abdun maliki yaumiddin, qala Allahu ta'ala majadani abdi. Di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua, ketiga, serta keempat, yang ketika seorang hamba mengkaulkan atau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawabnya dengan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dan ketika hamba mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih serta Maha Penyayang, kalau Allah Ta'ala, maka Allah menjawab Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Dan ketika hamba mengucapkan Maliki yaumiddin, kalau Allah Ta'ala majadani abdi, yaitu hambaku telah
mengagungkanku. Inilah inti daripada ibadah kita kepada Allah di dunia ini, bagaimana kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil atau petunjuk surat Al-Fatihah ayat yang kedua, ayat yang ketiga, serta ayat yang keempat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita seharusnya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu menyanjung Allah Subhanahu wa taala, serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut hakikatnya kita di dalam beribadah kita kepada Allah. Karena ada sifat di dalam manusia itu sifat ketuhanan, yaitu sifat ma'ani, sifatnya Allah yang Allah titipkan kepada manusia untuk modal beribadah kepada Allah. Yang seharusnya kita memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah. Kadang manusia juga ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diagungkan. Padahal yang hakikatnya seharus dipuji adalah Allah, yang seharusnya disanjung adalah Allah, dan seharusnya diagungkan adalah Allah. Manusia tidak ada kewenangan untuk dipuji, untuk disanjung, untuk diagungkan. Semua wewenangnya Allah. Karena manusia lupa dengan kekayaannya, dia ingin dipuji dengan kekayaannya, ingin disanjung dengan kekayaannya, ingin disanjung dengan jabatannya. Begitu juga ingin dipuji, ingin diagungkan, baik dengan kekayaannya, dengan jabatannya. Nah, padahal yang berhak dipuji, disanjung, serta diagungkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini petunjuk buat kita sebagai manusia, makhluk yang Allah ciptakan, ya, makhluk yang Allah ciptakan sebagai khalik, pencipta kita, ya, makhluk seharusnya memuji kepada khaliknya, ya. Makhluk seharusnya menyanjung kepada khaliknya, makhluk seharusnya mengagungkan kepada khaliknya, ya. Bukan makhluk ingin dipuji, disanjung maupun diagungkan. Ini untuk mengingatkan kita bahwa kita tiada daya dan upaya. Kita ini diciptakan oleh Allah. Tidak ada kemampuan kalau kita tidak dikaruniakan kemampuan oleh Allah. Kita tidak ada iradah kalau kita tidak dikaruniakan iradah oleh Allah. Kita tidak ada pengetahuan kalau kita tidak dikaruniakan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hidup, pendengaran, penglihatan, ucapan, semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita tadi memuji, menyanjung, dan mengagungkan, ya. Ingat bahwa kita ini tidak akan selamanya hidup dalam dunia. Mari sama-sama kita untuk belajar, ya, memuji Allah, menyanjungkan Allah, dan mengagungkan Allah. Bagaimana insya Allah nanti kita akan sama-sama islahkan. Apa yang perlu kita ingat sekali lagi, bahwa hidup dalam dunia ini kita ibadah untuk memuji Allah, untuk menyanjung Allah, dan untuk mengagungkan Allah. Manusia tidak ada hak, ya, tidak ada kewajiban untuk dipuji, untuk disanjung maupun diagungkan, ya. Ingat itu, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita diampuni segala dosa perdosaan kita, dan juga kita mudah-mudahan diterima amal ibadah kita, dan juga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sekali lagi yang kami istilahkan untuk kita semua
untuk mengingatkan kita saling watawasobil hak ya, kita mengingatkan kepada yang hak, bukan hanya benar tapi hak ya. Yang haknya adalah berdasarkan firman Allah tadi, kita puji Allah, selalu sanjung Allah, selalu agungkan Allah ya. Kita jangan mau dipuji, jangan mau disanjung, jangan mau diagungkan ya. Kecuali Allah yang harus kita puji, sanjung, dan kita agungkan. Mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan, ucapan maupun perbuatan. Kalau kita banyak salah kata, ucapan ya, kembali lagi kami silahkan kembalikan kepada pemahaman masing-masing ya. Intinya mudah-mudahan tidak ada zon prasangka-prasangka yang bisa menimbulkan penyakit hati atau penyakit kolbu ya. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk semakin kita semangat di dalam beribadah, menguatkan keyakinan, meningkatkan keyakinan, sehingga harapannya kita digolongkan oleh Allah sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.